Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih boleh ikuti dalam hatinya masing-masing. Matius 5 ayat 38 sampai 48, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menyapa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja kita HKBP mengangkat satu tema topik minggu, yaitu mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Saya coba googling ya, seperti baju Naposo saat ini, Pinky yang baru-baru ini sedang baru berValentine Ria ya kan, baru dapat coklat, baru dapat yang manis-manis, mungkin berat badannya juga jadi naik ya, karena banyak dikasih coklat sama pacarnya atau yang dikasihi kan. Saya coba googling mengasihi dengan mencintai dan dapatlah satu gambar yang sering sekali anak muda zaman sekarang kalau mau bilang aku mencintaimu ini. Sarangeo. Sarangeo katanya. Kenapa K-pop sedang digandrungi kan? Di Indonesia laris banget. Sarangeo katanya. Artinya dilarang jajan sembarangan. Oh bukan. Bukan. Aku mencintai kamu. Bahasa Bataknya holongdo rohaku tuho. Sekarang saya tambahi, kepada orang yang dikasih sarangeo yobu katanya. Artinya holongdo rohaku tuho hasian. Tambah kan? Sekarang saya ingin kepada anak muda yang pasti sedang mungkin love in the air ya kan? Masih banyak cinta-cintanya, mungkin saat ini ada yang datang bersama gebetannya, mungkin saat ini datang dengan yang mau digebet, mungkin saat ini sedang mencari gebetan atau sedang memikirkan gebetannya. Saya ingin di pikirannya masing-masing coba bayangin orang yang dia kasihi di kepalanya masing-masing. Sebenarnya saya nggak bilang gini, mungkin di kepalanya dari tadi itu aja yang dipikiri kan. Bayangkan itu di kepalamu masing-masing saudara-saudari. Lalu pejamkan mata, bayangkan orang yang kau kasihi dan katakan sama dia, sarangeo, yobu. Coba, 1, 2, 3. Sarangeo, yobu. Kok berat banget ya? Apalagi disuruh mengasihi musuh ya. Bilang sama orang yang dikasih susah ya.
1, 2, 3. Nah, sarangeo. Waktu mengucapkannya saya lihat ini mukanya ada yang agak merah sedikit ya kan. Ingat orang yang dia cintai. Ada yang senyum-senyum sendiri, mungkin mikirin gebetannya. Pokoknya sumringah lah mukanya gitu. Karena dia mengingat orang yang dia kasihi. Makanya ketika dia mengucapkan itu ringan sekali. Bahkan semangat dia jadinya. Sekarang saya mau balik ini situasi, ini mau balik. Punya musuh enggak? Ada enggak orang yang kau benci? Ada enggak orang yang bikin kau kesal? Bikin kau marah? Membencimu? Marah samamu? Kesal samamu? Bikin dongkol? Ada enggak? Satu aja di kepalanya coba pikirin. Ada enggak? Kalau enggak ada puji Tuhan. Kalau ada coba bayangin. Orang yang kau benci, saat ini bayangkan dia di kepalamu, siapapun itu, saya tidak tahu kan, di kepalamu. Gimana kalau orang lagi bermusuhan? Lagi bermusuhan itu seperti apa katanya? Minyak dengan air, gak bisa nyatu. Gak bisa nyatu orang yang bermusuhan kan. Seandainya papasan itu di jalan, dia akan lebih milih muter supaya gak papasan. Biarin capek aku mutar jalan daripada aku papasan sama musuhku. Karena aku nengok mukanya aja gak suka katanya. Dalam segala hal biasanya yang sama musuh itu tidak pernah bisa satu pendapat. Kalau sama musuh itu selalu beradu, dalam segala hal itu gak pernah bisa klop. Tapi tahu gak satu hal yang bisa bikin orang kompak, orang yang bermusuhan itu kompak. Saya bilang satu hal sama mereka yang lagi bermusuhan nih. Enggak, pokoknya aku gak mau damai Nang. Dia yang duluan, kau yang duluan, enak aja. Kau yang duluan, pokoknya dia yang salah. Yaudah gini aja, Inang minta satu hal aja lah. Kalian gak, kayaknya beda masing-masing, jawabannya beda-beda terus. Gini satu hal aja lah Inang minta. Coba satu dengan yang lain, kalian saling pelukan dan bilang, aku mengasihimu. Langsung kompak menjawab, maaf kata, najis katanya langsung. Makin emosi dia makin tinggi, najis katanya langsung. Kompak jawabnya. Males, aku pun lebih males kata kawannya. Najis, aku lebih najis. Gak suka, aku lebih gak suka katanya. Bisa mereka kompak dalam hal itu. Kompak dalam hal saling membenci. Berarti apa? Bisa mereka itu kompak dalam hal saling mengasihi juga bisa sebenarnya. Tapi kuncinya apa? Siapa yang mau duluan mengasihi, memaafkan, kayak nyanyian Naposo tadi. Siapa yang mau duluan minta maaf, duluan memaafkan, duluan berkata lembut. Siapa yang mau duluan? Itu the big question. Untuk orang yang mau mencapai firman Tuhan, perdamaian inti dari yang Tuhan mau. Dengan dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Lalu kalau tadi kita bilang sarangeo ke orang yang kita kasih gampang, lalu bisa minta tolong slide yang kedua. Kalau kita disuruh foto begini sama teman kita, bestie kita, gampang ya. Pengumuman perempuan, ibu-ibu juga sering ini foto sarangeo, satu begini. Anak muda juga sering kan begini. Tapi biasanya kalau sama orang yang dibenci ini gak mau ini. Gak mau, begini satu lari. Satu begini, satu lari, pura-pura gak lihat. Gak akan bisa kan? Yang Tuhan mau sama siapapun engkau bahkan harus bisa mencapai ini. Ini gampang kalau sama orang yang kita kasihi. Tapi kalau sama orang yang menjadi musuh kita selama ini, bagaimana mewujudkannya? Saya rasa bilang kayak yang tadi Inang bilang itulah, Inang suruh coba peluk aja atau bilang sarangnya aja. Langsung kompak mereka bilang najis kan begitu. Nah itu, tapi apakah itu berarti kita bisa melihat berarti apa? Firman Tuhan hari ini memang sangat berat, tidak gampang. Tidak gampang. Namun Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya langsung di akhir dia katakan di ayat 47 dari 46 sebenarnya.
Di situ dia katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? What makes you different? Apa yang membuat kau menjadi Kristen? Kalau kau melakukan orang ateis sekalipun bisa lakukan. Itu yang Tuhan mau katakan. Jadi memang berat, tetapi itulah yang membuatmu menjadi Kristen sejati. Dan karena itu di dalam firman Tuhan ini dipaparkan bagaimana kita bisa mencapai kedamaian dengan musuh. Dengan orang yang mungkin membenci kita, mungkin kita gak benci, tapi ada orang yang benci sama kita. Atau dengan orang yang kita benci. Bagaimana kita bisa mencapai kedamaian yang Tuhan inginkan. Dalam firman Tuhan ini Tuhan memaparkan bahwa ada hukum yang berlaku dalam Israel kuno, yaitu itulah yang di ayat 38. Di sana dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini hukum dari Israel kuno. Lex talionis artinya itu dalam bahasanya. Artinya bahwa ini biasanya dipakai dalam konteks pengadilan. Supaya apa? Tidak ada yang namanya dendam pribadi dibalaskan. Tidak ada namanya pembalasan pribadi. Tetapi di pengadilan dijamin bahwa lex talionis menjamin bahwa semua orang yang melakukan kejahatan akan dapat hukum yang setimpal. Dengan lex talionis dijamin itu. Tapi ini bukan dalam konteks pribadi. Masalahnya banyak orang yang bawa ini jadi ke pribadi. Dia pakai ayat Alkitab. Dia tidak tahu latar belakang dari penulisan itu. Makanya dalam firman Tuhan ini dikatakan, bahkan jika dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Ada 3 hal yang Tuhan katakan di sini. Untuk melawan lex talionis tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Untuk mengatakan bahwa beginilah Kristen. Ketika kau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Ketika orang menginginkan bajumu, serahkan jubahmu. Ketika orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam melaksanakan ini tidak dalam konteks emosi, tapi dengan landasan apa? Kasih. Kasih. Bukan dalam dendam, tapi dengan dasar untuk kedamaian. Jadi enggak ada itu, makanya dikatakan di sini, kalau memahami pipi kanan ditampar kasih pipi kiri, jangan dalam konteks emosi. Jangan misalnya ada suami istri nih, emosi suaminya ditamparkan, datang istrinya emosi lagi balik. Apa? Tampar, sekalian tampar. Ditampar betulan jadinya. Dua-dua emosi, semuanya emosi. Ditampar jadi dua-dua. Jadi kayak pakai blason dia. Blason alami, hemat, tahan lama, tapi menyakitkan, ya kan? Kenapa? Itu bukan dalam konteks yang begitu. Ketika orang misalnya mengingini bajumu, kasih jubahmu, bukan dalam konteks emosi, artinya, nah sekalian, asa bulus katanya dalam bahasa Batak. Nah sekalian samamu semua nah, suka-sukamu aja misalnya dia ngomong begitu. Tidak dalam konteks demikian. Demikian juga dalam berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Bukan juga dalam konteks emosi sehingga kemudian dia menjadi memaksa, artinya diam dia sama sekali. Ayo sekalian jalan. Memang ayolah, ayo, udah dilihat capek, ayo pokoknya kan kau yang ngajak, ayo. Sekalian 2 mil katanya, tidak. Jadi memahami 3 hal, pipi kanan, berikan pipi kiri, mengingini baju, berikan jubahmu, berjalan 1 mil, berjalanlah bahkan lebih 2 mil. Ini untuk menyatakan bahwa untuk mencapai kedamaian dengan musuhmu, seperti yang saya katakan tadi, konteksnya tidak selalu kita yang memusuhi, tapi mungkin juga ada orang yang tidak suka dengan kita. Kalau dia menyakitimu atau dia melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkanmu, maka berbuatlah di luar dari prediksinya. Artinya apa di luar dari prediksinya? Temanmu ini jelas-jelas menyakitimu, menjatuhkanmu, nggak tahu entah di kantor, entah di mana ya. Satu ketika dia
hancur, jatuh saya bilanglah misalnya. Dalam bayangan dia, kita yang sedang dalam posisi aman mungkin akan mentertawakan dia, ikut menghancurkan dia. Tapi ternyata kita malah datang dan mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Apa enggak terbengong dia? Saya yang dulu ngetawain dia, saya yang dulu ngapain menghancurkan dia, kok datang apa yang bisa saya bantu? Saya dengar kamu lagi susah. Berbuatlah di luar dari prediksinya. Ketika ada musuhmu, sakit contohnya, sakit yang selama ini mungkin tidak kau sukai atau dia tidak suka denganmu, datang, kunjungi dia, doakan dia. Ini semua untuk mencapai kedamaian yang Tuhan mau. Kalau dalam bahasa Santo Ignatius Loyola mengatakan agere contra, tindakan sebaliknya, berlawanan. Artinya apa? Ketika kita melawan keinginan kita sendiri untuk sebuah kepentingan yang lebih tinggi, yaitu tujuan Allah. Itu agere contra. Itu yang terjadi dalam ketika dikatakan Tuhan, ketika orang menampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ketika orang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Ketika kau dipaksa jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ketika kau sangat ingin menghancurkan dia, tapi kau memilih menolong dia karena Tuhan katakan aku harus berdamai dengannya. Ketika kau ingin sekali menumpuk mukanya karena dengan ingat seluruh perilakunya, tetapi kita tahan diri dan bahkan kita rangkul dia, kita omongin dia karena kita ingat bahwa Tuhan ingin saya menjadi pembawa damai. Dan ini pernah terjadi, saya alami dalam pelayanan saya. Ketika kami masih di daerah Dumai. Saat itu saya hanya seperti sekarang tidak memegang gereja khusus untuk dilayani. Jadi membantu amang pendeta pelayanan. Pada saat itu ada ikat janji Partupolon, saya mengoperasikan musik box. Lalu saya mengoperasikan musik box karena tidak ada pianis pada saat itu, gerejanya juga kecil. Lalu saya mengoperasikan, ternyata yang tertulis di buku nomornya berbeda dengan yang seharusnya dimainkan. Akhirnya ketika acara terjadilah kesalahan, musiknya beda kan begitu. Mencari-cari susah, akhirnya ada kendala. Di Bilut Parhobasan, tempat para sintua dan pendeta selama berkumpul, marah-marahlah seorang sintua. Percuma kalian 2 pendeta bisa bersalahan. Lalu saya diam, saya sebenarnya sudah kesel, saya diam, saya sudah emosi, tapi saya ingat itu di Bilut Parhobasan, saya diam. Dan saya ingat bahwa saya di situ posisinya hanya menolong, ya sudah saya diam. Tapi saya kesal, saya bilang ke pendeta, akhirnya apa? Dalam kekesalan saya sebenarnya saya mau marah sama dia. Tetapi ternyata saya tidak bermaksud mengatakan ini sebagai dampak perbuatan, ya tidak. Hari kejadiannya misalnya hari Rabu, hari Jumatnya terjadi kecelakaan. Anaknya kecelakaan. Lalu saya datang bersama Mang Pendeta, saya doakan dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjadi baik, 2 kali lebih baik dari sebelumnya. 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Itu yang terjadi kalau kita tidak berbuat sesuai prediksi manusia pada umumnya. Itu yang Tuhan mau ketika Tuhan katakan berikan pipi kirimu, bukan dalam konteks emosi. Itu yang Tuhan katakan, jadi jangan memahami secara letter-let sehingga kita membenarkan kekerasan. Justru Tuhan mengatakan ini untuk membuat kekerasan tidak ada. Mencapai kedamaian tanpa kekerasan. Dan itu yang Tuhan mau. Dalam mencapai itu yang dikatakan terkadang kita harus melawan dan sering sekali melawan. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ini ego, harga diri, memori, semua. Itu yang menjadi lawan kita kerap kali untuk mewujudkan keinginan yang lebih penting. Mencapai kepentingan dan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan katakan kalau manusia mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku mengatakan kepadamu, berbuatlah di luar daripada prediksi manusia pada umumnya. Itulah kekristenan. Dan karena itu juga dalam lebih lanjut Tuhan katakan lagi hal yang kedua. Di ayat 43 Tuhan katakan, kamu telah mendengar yang difirmankan,
Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau umumnya yang berlaku apa? Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Ini biasa. Tanpa mengenal Allah, kita memang melakukan itu. Tanpa bertuhan kita memang begitu. Tetapi apa gunanya kita bertuhan kalau kita sama aja dengan orang yang gak bertuhan? Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, itu manusia pada umumnya, tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba bayangkan bahwa orang yang kau benci, orang yang kau kesal, orang yang membencimu, Tuhan katakan, kasihilah, doakanlah dia. Doakan dia. Selama ini yang berlaku balas-balasan. Tahu gak apa yang terjadi kalau kita balas-balasan? Ini jadi rantai yang gak ada putusnya, rantai setan ini. Maka kalau di rumah itu berantem yang dua itu, kakak beradik di rumah anak saya, kakaknya sama adiknya misalnya berantem, datanglah ke kamar ngadu, "Ma, aku dipukul sama si Lia." "Kenapa dipukul?" Datanglah si adiknya masuk, "Dia yang mukul duluan, Ma." "Enggak, dia yang duluan. Tadi aku kayak gini, dia yang mukul duluan." "Enggak, dia yang duluan." Jadi kalau dipukul, jadi aku pukul lagi. Jadi ya udah balas lagi. Udah ada balas lagi. "Kapan siapnya?" Saya bilang gitu. "Kapan siapnya kalau kalian balas-balasan?" Balas-balasan lah terus, gak siap-siap biar capek kalian. Itu yang terjadi. Tidak ada stopnya. Kalau kita terus mau membalas orang berdasarkan perbuatannya sama kita, jahatnya sama kita, kita balas lagi jahat. Bahkan ada orang yang mengatakan, bahasa Batak dikatakan, burju ibana tuau, uburju au tu ibana. Jahat ibana tuau, boy doau jahat sian ibana, katanya. Saya baik, dia baik sama saya bisa baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Saya dilawan, katanya. Ini banyak orang begitu. Padahal kekristenan tidaklah demikian. Itu sebabnya Tuhan katakan, apabila dengan demikian, di ayat 45, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, oh ini yang baik, di sini aja mataharinya. Oh ini yang jahat, gak usah sama dia matahari. Enggak pernah Tuhan pilih-pilih. Tuhan kasih semua kesempatan, dia kasih semua berkat, dia kasih semua kebaikan, tinggal kita disuruh mengelola. Kasih Tuhan holistik, menyeluruh, tidak pilih kasih. Lalu kenapa kita yang manusia ini, yang banyak salahnya, merasa paling benar, lalu merasa berhak untuk membalas kejahatan orang seolah-olah kita tidak pernah jahat. Memang kita gak pernah jahat? Mari koreksi diri, kalau kita benar-benar sudah sangat baik dalam segala hal, silakan balaskan. Tetapi kalau kita tahu dan sadar bahwa kita pun pernah berbuat tidak baik, sadarilah itu. Karena itulah Tuhan mengatakan, jangan balaskan. Karena tidak ada pernah kata titik di sana. Dan Tuhan katakan seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebih perbuatanmu? Bukankah bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apa yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak beragama? Saya pernah melihat itu di Instagram, itu kata-katanya memang sedikit mirip dengan situasi yang terjadi belakangan ini. Kenapa orang beragama itu supaya mengenal Tuhan, mengenal ajarannya. Tapi kenapa justru ketika dia beragama, dia menjadi seperti orang yang barbar. Seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Sebelum dia bertuhan misalnya, dia masih justru hidupnya baik-baik contohnya. Semakin dia dekat, semakin dia menjalani rutinitas beragama, kok dia semakin justru satu tindakannya menghakimi temannya yang lain. Kemudian dia merasa lebih benar dari yang lain. Ini kan kadang juga kita membaca itu miris juga dengan situasi sekarang. Tapi dengan firman Tuhan ini dikatakan,
Yang membuat kita berbeda harus ada, Manginang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Harus ada yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan sama aja. Dulu misalnya kita tidak terlalu aktif, tidak terlalu sering dengar firman Tuhan. Harus ada bedanya ketika kita sudah sering dengar firman Tuhan. Jangan sama saja. Firman Tuhan yang menegaskan itu. Di ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi yang Tuhan mau bukan setengah-setengah ya. Bukan setengah-setengah mengikut Tuhan. Sempurna katanya. Nobody's perfect, Inang. Memang tidak ada. Tetapi semua manusia di dunia berjuang untuk menjadi sempurna. Artinya apa? Berjuang semakin dekat dengan karakter Allah. Itu tujuan kita di dunia ini masih ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya mengejar obsesi kita masing-masing. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, dengan berbagi impian apapun yang kita sedang lakukan, itu berarti kita masih diberikan kesempatan supaya kita semakin dekat dengan karakter Allah. Karena Tuhan mau bukan Kristen yang setengah-setengah, tetapi haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna. Jadi jangan langsung bilang susah. Kita sadar ini memang berat mengasihi musuh, tapi apakah kita langsung nyerah? Sedangkan kita misalnya ya, saya ibaratkan anak muda ini. Kalau kamu mengasihi seseorang, mengasihi misalnya laki-laki ini mengasihi seorang perempuan. Ternyata syarat yang dia minta itu banyak banget. Misalnya saya bilang 10 ya, 10 misalnya. Ya ampun banyaknya syaratnya. Tetap maju apa mundur? Ada yang mundur ya? Berarti gak terlalu cinta itu kalau langsung mundur. Gak apa-apa, eliminasi alami. Berarti tidak terlalu cinta kan? Eliminasi alami itu. Dengan 10 misalnya langsung nyerah, oh berarti dia tidak terlalu cinta. Iya kan? Saya katakan, kalau kau sangat mengasihi seseorang. Saya katakan ini dalam konteks misalnya anak muda. Ada seorang perempuan, kau sangat mengasihi dia. Tapi ada beberapa syarat yang tidak dilakukan. Dia minta itu. Maka kita bagi para lelaki yang sangat-sangat mencintai perempuan itu, pasti dia tidak akan mundur. Dia tidak akan mencari alasan dengan bilang, banyak kali syaratmu. Banyak perempuan, banyak ikan di laut katanya. Banyak lagi di sana berjejer ngantri sama aku katanya lagi. Berarti gak terlalu cinta kan begitu. Tapi kalau dia misalnya sangat mencintai, apalah yang bisa. Oke, aku akan berusaha. Aku akan berusaha ya. Percaya sama aku akan berusaha memenuhi itu. Dia tidak langsung bilang, aduh susah. Udahlah ke yang lain aja dulu. Enggak langsung gitu itu. Dia akan berusaha dulu. Dia akan berusaha dulu dan bilang, aku akan berusaha sekuat tenagaku memenuhi persyaratanmu karena aku mengasihimu. Itu begini, nomor 1. Hebat, berarti dia sangat mengasihi. Dalam bertuhan pun begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Datang aku Kristen. Aku adalah anak Tuhan, pemuda Tuhan. Aku adalah orang yang mengikut Tuhan. Tapi gitu Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Aduh, berat kali. Yang lain lah dulu Tuhan firman-Nya, skip. Gak bisa begitu. Tuhan katakan kalau kau mau menjadi Kristen, aku mengatakan kepadamu, berusahalah. Jangan langsung give up, nyerah. Banyak anak muda sekarang begitu ya, mental yang kurang kadang. Mau cepat, mau gampang. Mau yang kilat. Padahal sekarang Tuhan katakan untuk mencapai suatu hal yang mulia, untuk mencapai suatu hal yang berharga, butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Disitulah terlihat apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kita menjadi Kristen hanya karena orang tua kita Kristen? Apakah kita menjadi Kristen hanya karena ngikut pasangan kita? Apakah kita menjadi Kristen ya karena orang pada banyak Kristen di daerah kita, itu kelihatan dari situ. Ketika firman Tuhan menyampaikan hal yang berat, apakah kau akan berusaha atau kau memilih tidak? Tuhan nanti aja itu yang lain dulu.
Maka firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini yang membedakan kita dari yang lain. Apa yang membuat kita menjadi Kristen? Hukum yang terutama dalam kekristenan adalah hukum kasih. Kasih selalu Tuhan junjung. Tuhan junjung. Itu yang membuat kita berbeda. Maka kalau kita sebagai orang Kristen mengusung kekristenan tetapi tidak bisa mengasihi, tidak bisa menunjukkan bahwa kita berjuang mengasihi musuh kita, yang mungkin saja pada saat kita kasih dia tidak bisa langsung terima, tidak langsung dia terima dengan baik, tapi kita terus tunjukkan respon yang baik. Percayalah seperti yang saya katakan tadi, karena saya sudah mengalaminya dan sudah melakukannya, dia akan menjadi 2 kali lipat lebih baik kepadamu. Asalkan kau berbuat sebaliknya dari apa yang pada umumnya dilakukan manusia. Lakukan sebaliknya, lawan keinginanmu untuk menyakitinya, lawan keinginanmu untuk melampiaskan emosimu kepadanya. Sekarang orang gampang-gampang ya, sakit hati sedikit bunuh. Ya baru-baru ini kan yang artis mau jadi caleg waktu itu kalau nggak salah, tapi kayaknya kalah. Lalu dia mengingatkan tetangganya yang suka mabuk-mabukan. Dia bilang mungkin sesuatu hal, jangan mabuk atau bagaimana, besoknya ditusuk. Hanya karena diingatkan. Ya orang sekarang gampang-gampang kan, gampang-gampang. Emosi sedikit, benci sedikit, tusuk. Benci sedikit, bunuh, benci sedikit. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen di tengah dunia yang semakin menggila, semakin meluapkan emosi, semakin berusaha untuk mengekspresikan berlebihan, Tuhan mengajak kita, kendalikan dirimu, kendalikan emosimu, lawan dirimu, lawan emosimu. Ingatlah bahwa kau punya Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkanmu melakukan ini, bukan hal yang itu. Kadang kita tersakiti, kadang kita merasa sakit untuk melakukan itu. Saya pernah bilang ke bapak saya, Pak kenapa Pak, saya lagi marah nih sama seseorang. Tapi saya nggak bisa marah Pak, saya diem. Saya kok jadi nangis Pak. Lalu bapak bilang apa? Kebetulan bapak saya sintua, dia bilang, nak kalau kau belajar sepeda, kau langsung bisa nggak? Enggak. Jatuh dulu kan, sakit nggak? Sakit. Jatuhnya kadang parah nggak? Parah. Sakit nggak? Sakit banget Pak. Ya udah. Belajar itu ya semua begitu, proses semua begitu. Kadang kau tersakiti. Mengasihi musuh pun Bapak Ibu tidak langsung mudah. Tuhan mau ini jadi lifestyle ya, jadi gaya hidup. Tapi untuk mencapai itu kita harus berkorban. Kadang kita merasa sakit menahan amarah, sakit menahan emosi, sakit melawan diri sendiri. Tetapi lama-kelamaan kita akan terbiasa bahwa itu bukan hal yang perlu untuk terlalu dipikirkan. Jadi kasih menutupi banyak sekali pelanggaran katanya, bukan berarti ditutup di cover, bukan. Tetapi kesalahan itu ada di sana, tetapi bukan hal yang perlu untuk digubris lagi. Bukan hal yang perlu terlalu diberi emosi lagi. Ada pelanggaran di sana, tetapi karena ada kasih, itu bukan hal yang perlu untuk terlalu digembor-gemborkan. Dalam hubungan apapun seperti ini, selama masih ada kasih di sana, tidak ada kesalahan apapun, kekesalan apapun yang perlu digembor-gemborkan. Karena kasih membuat itu terkendali. Jadi kalau engkau tidak mampu melakukan itu, berarti kasihmu masih kurang. Mari kita belajar dari kasih Allah. Firman Tuhan meminta itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan hal yang mudah, tetapi sebagai orang Kristen Tuhan meminta kita pada saat hari ini. Agere kontra, lawanlah dirimu sendiri. Ingatlah ada kepentingan Tuhan di atas sana yang lebih mulia dan itu yang akan menghantarkanmu pada kedamaian hidup. Damai nggak punya musuh? Damai. Orang yang dibenci, punya musuh, di kepalanya selalu mikirkan gimana aku membalaskan perbuatannya, justru dia jadi nggak bisa tidur. Justru dia jadi pusing. Tapi orang yang tidak punya musuh, tidak punya orang yang dibenci seperti musuh, dia akan lebih damai hidupnya. Itu yang Tuhan mau sebenarnya ada dalam hidup kita. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dan kemuliaan Allah, tetapi bagaimana kita merasakan kedamaian hidup. Bahwa ketika kita mampu mengasihi musuh, kedamaian Allah itu hinggap dalam hidup kita satu persatu. Ini yang harus kita yakini dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga
dari sejak saat ini, dari sejak muda biasakanlah hal tersebut agar sampai kapanpun kita terbiasa untuk tidak terlalu menggembor-gemborkan hal yang membuat kita kesal, tidak terlalu menggembor-gemborkan hal yang kita benci, tidak terlalu menggembor-gemborkan hal yang kurang, tetapi kita fokus kepada kepentingan Allah dan mewujudkan kedamaian serta kasih yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa.